We worship you, Yeshua, Son of God. Apa sebenarnya karakteristik, apa karakteristik generasi ilahi itu? Yang pertama adalah hidup dalam iman dan ketaatan. Hidup dalam iman dan ketaatan adalah salah satu kunci agar kita menjadi generasi ilahi. Abraham adalah contoh yang paling kuat dalam Alkitab yang memiliki iman dan ketaatan. Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah. Artinya harus ada pergerakan, harus ada action. Kalau kita mau jadi generasi ilahi, tidak tunggu diam. Kalau Tuhan perintahkan pergi, ya pergi. Hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin pun, ketika kita mengimani, Tuhan akan perhitungkan. Apa yang Tuhan minta dalam hidup kita? Komitmen apa yang Tuhan minta dalam hidup kita? Coba ingat-ingat, apa kita mengerjakannya? Satu Tuhan, nggak masuk akal Tuhan. Bukan kita begitu kan? Ada nggak yang dari usia 5 tahun sudah menerima janji Tuhan dan Tuhan tepati setelah 30 tahun? Ada. Selama Abraham, Tuhan loh yang ngomong langsung. Selama itu loh, Tuhan yang ngomong langsung. Ada baru sehari ya kan? Tuhan gimana sih? Tuhan kasih doa saya. Tuhan jahat banget sih. Baru sehari, ya kan? 1 minggu, nggak beres nih Tuhan. Udah mulai komplain. Tapi iman yang teguh itu nggak begitu. Iman yang taat itu, ketika Tuhan sudah berkata, Tuhan pasti menepati. Dia Tuhan yang nggak bisa mengingkari janjinya. Terjadi atau tidak dalam kita, tergantung hati kita. Kita mau respon atau enggak. Menerima mujizat dari Tuhan, kuat iman kita. Amin. Jadi ketika Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan, Abraham gak tawar-tawar. Kalau kita baca dalam Kejadian 22, dia berkata kepada bujangnya, kamu tunggu di sini, saya dan anakku, kami naik ke atas, mengorbankan persembahan bagi Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan, nanti kami akan turun. Dia bilang kami, artinya dia mengimani Abraham dan anaknya akan turun. Padahal dia dengar sendiri, Tuhan yang meminta dan dia mau mengerjakan. Di Ibrani dikatakan, di ayat lain dikatakan, dia percaya, ternyata Abraham percaya. Sekalipun harus dikorbankan, Tuhan sangat menghidupkan. Tuhan mau melihat iman kita. Kalau kita mau melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh dalam mengiring Tuhan. Amin. Apa kata Tuhan kerjakan? Kalau Alkitab bilang nggak boleh begini, jangan Alkitab yang dirobek, nggak cocok. Baca Kejadian 1 ayat sekian. Tinggal sisa 5 lembar, sisanya yang berkat. Jangan. Karakteristik yang kedua adalah dipersiapkan untuk memimpin dan melayani. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berkuasalah atas bumi, taklukkanlah semuanya itu. Berarti kita itu pemimpin seharusnya. Tuhan berkata, engkau bukan ekor tapi kepala. Engkau bukan turun tapi engkau naik. Cuman pertanyaannya, kenapa sering sekali kita gak menerima anugerah itu? Menjadi pemimpin atas diri kita harus dimulai dari diri dulu. Kita gak bisa ngatur orang kalau kita gak bisa ngatur diri kita. Menghidupi generasi ilahi itu, untuk menjadi kita pemimpin itu harus dipersiapkan dari hal-hal kecil, dari sejak dini, dari sejak muda. Bukan berarti tertutup kesempatan kalau kita sudah jadi orang tua. Firman itu ya dan amin hari ini, besok dan selamanya kata baru. Harus diproses dulu dari hal kecil. Apa yang Tuhan percayakan pada kita hari-hari ini dalam bidang apapun, baik di pegawai negeri, wira swasta, kita lakukan dengan tekun. Talenta yang Tuhan beri bagi kita kembangkan. Dan sampai Tuhan sekalipun
Pengurapan kita mungkin lebih besar dari orang lain, ya kan? Sekalipun talenta kita sudah lebih besar dari orang lain, kita udah dipakai lebih hebat dari orang lain, tetap rendah hati. Jangan potong prosesnya itu. Tunggu prosesnya. Kita diproses Tuhan, pasti ada masuk dalam rencana Tuhan. Pasti ada yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi dari kita harus persiapkan untuk orang tua, persiapkan anak-anakmu untuk takut akan Tuhan, untuk dengar-dengaran akan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Ada acara sekolah minggu, ada ibadah sekolah minggu, bawa. Ada ibadah pemuda, bawa untuk pemuda. Kita harus bersabar dalam proses Tuhan. Walaupun Tuhan sudah ngomong pada kamu, pada kita, audible sekali, kedengaran di telinga kita gitu kan. Tapi ketika janji itu belum digenapi, bersabar pada proses Tuhan.